Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya buat rekan-rekan dari Paguyuban Semanik ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Ede MC ya. Malam hari ini tentunya malam yang sangat spesial untuk kita semuanya karena malam ini bertepatan dengan takbiran, malam takbiran. Oke? Ada yang masih nonton atau sudah nonton? Saya sedang mencoba dulu dengan Kang Alul. Ya, Kang Alul sudah masuk belum? Saya undang dulu. Ya, sebentar. Ya, baik. Saya masih ini mencoba ya ngetes dengan Kang Arul ya. Nanti kalaupun sudah masuk berarti kita bukan tes lagi, langsung ini ya. Baik, tentunya untuk teman-teman semuanya selamat malam, selamat menyaksikan acara live dengan bintang tamu luar biasa tentunya. Hari ini Kang Heri itu ada kontak nomor Kang Sahrul Gunawan, tolong bisa dipandu mungkin. Ya, kita masih menunggu mengkonfirmasi dari Kang Alul ya. Alul. Alul sudah nonton saya belum? Alul sudah nonton saya apa belum? Kalau sudah nonton silahkan bisa komen. Ya. Selamat malam untuk semuanya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ketemu dengan saya lagi dengan Kang Ede MC ya. Pada malam hari ini saya akan menampilkan tamu yang istimewa, yang luar biasa tentunya, yang semua rekan-rekan pasti kenal dengan beliau ya. Dan tentunya juga saat ini saya masih mencoba mengkonfirmasi bintang tamunya ya. Wow, ini sudah langsung melejit ya. Sudah 7 orang yang hadir. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya masih menunggu kehadiran dari Kang Alul ya. Alul, pantengin terus Teh Jubet, iya Teh Epi, ya Nanang Iskandar, terima kasih Ananang, Dedi Darmawan, ya saya masih menunggu kehadiran dari Alul nih, karena beliau memang memakai apa namanya aplikasinya Facebooknya melalui iPhone ya. Ya. Alul boleh masuk atau mau komentar dulu, silahkan. Sudah saya undang. Seperti biasa mungkin memang untuk memasuki aplikasi ini ya memang agak sulit karena mungkin terbantu dengan jaringan juga. Salam kenal ya dari 95 ya. Fisik ya, berarti olahraga terus ya. Selamat malam buat semuanya. Dan tentunya semangat semuanya ya di malam takbiran ini, di penghujung akhir Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan. Semoga seterusnya seperti ini terus, sehat terus ya. Baik, ya Kang TPI, halo juga buat semuanya ya. Kakak-kakak kelas, adik kelas semuanya yang sudah nonton bareng. Saya sudah berkomunikasi tadi via WhatsApp dengan Alul ya. Mungkin saat ini beliau masih persiapan dan mungkin untuk masuk menuju ke line dari Facebook ini memang agak sulit ya. Iya, mungkin mohon bantuannya Teh Sally ya, untuk bisa menghubungi Alul untuk membuka Facebook dari Paguyuban ya. Karena ini teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa malam ini selain luar biasa juga malam spesial ya untuk wawancara hari ini. Pertama, bintang tamunya sangat spesial. Yang kedua, door prize dan hadiahnya pun luar biasa spesial ya. Ya, Bang Nur selamat malam. Nurani Rostari juga selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Edi Apandi selamat malam. Kang Rahman ya, yang punya Guzir
Iya juga untuk semuanya teman-teman sok yang masih ada di grup, undang semuanya biar nonton semuanya. Biar nonton, biar rame. Ayo. Ayo, Teh Sally boleh dikonfirmasi ke Aalul ya supaya Aalul bisa masuk langsung dan langsung komunikasi dengan saya. Dan di sini insya Allah nih ya, kemarin untuk ya Aalul sudah masuk nih, sudah mulai komen tapi belum masuk untuk kamera ya. Mungkin sebentar lagi ya. Sebentar Aalul. Di bawahnya itu ada menu yang bisa ngobrol berdua. Aalul bisa klik saya di sini untuk bisa mengundang atau masuk ke menu kamera Aalul. Alhamdulillah nih Aalul sudah komen berarti sudah masuk. Mungkin masih terbentur dengan memasuki tampilan ke kamera ya. Baik, sambil menunggu Aalul mengotak-atik handphone iPhone-nya, tentunya selamat malam juga untuk rekan-rekan semua yang sudah mantengin ini Facebook Live ya. Selamat malam juga untuk semuanya. Tolong yang masih komen di grup-grup ya, ayo suruh pindah ke paguyuban Facebook ya untuk nonton bareng tentunya dengan kami di sini. Ya, masih saya menunggu konfirmasi dari Bang Aalul ya, yang sudah nonton mungkin, tapi memang sudah masih sulit untuk masuk ke line video ya saat ini. Dan di sini sudah saya undang Aalul, sudah saya undang untuk masuk ya. Saya undang untuk masuk ke line, namun mungkin sesaat lagi akan permintaannya bisa di accept oleh Aalul ya. Oke, Teh Sally atau Kang Heri bisa mengkonfirmasi Aalul. Mungkin memang menu dari handphone iPhone beliau ya sebentar. Jadi Apandi ini bukan ya. Selamat malam juga untuk kakak kelas ya, adik-adik kelas yang mungkin saat ini sudah nonton, terutama untuk seluruh panitia, ketua umum kita Bapak Hasto ya, Bang Toto Hasto, untuk admin kita Bu Ade dan Teh Sally ya, terima kasih. Bang Opung, Bang Faisal, Kang Heri, terima kasih ya. Bang Tongki Richard, terima kasih. Bang Toto Hasto sudah nonton ya. Kami masih berusaha untuk menghubungi Bang Aalul lewat video ini. Memang masih iya. Sebentar Aalul masih mengkonfirmasi. Sebentar ya, masih. Ini juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini, setelah wawancara dengan Aalul, tentunya ada kuis di akhir acara dengan pertanyaan apa yang saya akan tanyakan kepada Aalul ya pada malam hari ini. Baik, tentunya masih saya menghubungi Aalul lewat aplikasi videonya. Belum masuk ini Aalul, walaupun sudah woi, Sarul Gunawan live. Aalul tonton apa namanya, masuk ke live-nya Aalul. Jangan di komennya Aalul, boleh masuk ke videonya atau masuk ke nonton barengnya mungkin. Memang kemarin juga seperti ini Aalul ya, ada beberapa teman-teman kita yang sempat untuk wawancara dengan saya. Memang sulit memasuki line kamera karena memang mungkin keterbatasan dari jaringan biasanya. Ini seharusnya Kang Aalul sudah masuk karena saat ini Kang Aalul sudah menonton ya. Cuman di sini tampilannya belum ada untuk menampilkan kamera di sayanya. Padahal sudah saya undang untuk masuk menuju ke line ini. Dan tentunya sekali lagi luar biasa, Kang Aalul belum muncul saja sudah 19-18 orang yang sudah nonton ya.
Insya Allah ini akan bertambah terus karena ini tentunya kita akan ngobrol bareng, kita kupas tuntas tentang A'alul ya pada malam hari ini, mumpung suasananya suasana Lebaran. Ya, oke, saya coba juga untuk menghubungi Bang Heri atau Teh Seli untuk menginformasikan kepada A'alul ya. Iya, masih di sini. Alhamdulillah ya, untuk Bang Tongki itu sudah bisa kita tampilkan juga sebetulnya. Namun karena memang hari ini jadwalnya Bang Alul ya, Bang Tongki ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mantengin kita di sini. Iya. Oke, sambil menunggu Alul masuk ke line video, salam-salam juga buat Nona Noviana ya, Farida Jubaidah, di Avandi, Rahman Raka, sabar Kang Rahman ya. Nanti kita lihat yang ganteng-ganteng nih. Kang Didin, Arya Mudia, Suhendar, Teh Ademai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNI 92 siap hadir. Oh good, mantap. Dan undang semuanya untuk nonton ya malam hari ini karena banyak hadiah setelah ini. Deg-degan ya, hadiahnya pengen tahu? Ada 5 baju muslim dari Kang Alul ya, dari A'alul. Ada 5 baju muslim, tahu dong, pasti bagus-bagus ya. Dan juga ada 2 jaket dari Ika Kartika ya, bintang sinetron dari tukang ojek pangkalan ya. Dan tentunya juga ada body bag dari Enda 96 dan juga ada pulsa untuk Anda semuanya 100.000 per orang. Iya. Baik, jadi banyak banget pertanyaannya ya. Memang harus begini ya, harus lama mungkin ya. Oke, sekali lagi kalau ada yang konfirmasi atas nama Heri, bisa diangkat handphonenya atau di teleponnya ya, atau Teh Seli ya, bisa diangkat teleponnya untuk memandu A'alul bisa masuk ke line kami di sini. Baik. Ya, saya mungkin A'alul tadi kita sudah bicara di line WA bahwa saya memang tadi menyarankan untuk mengupdate Facebooknya. Namun tadi A'alul bilang kalau ini sudah tidak ada updatean lagi, mungkin sudah terupdate secara otomatis. Saya memang tidak mengerti dengan iPhone ya, karena memang teka beli gitunya. Wow, sudah 22 orang nih yang hadir. Terima kasih ya, sudah hadir. Iya, Kang Heri, mohon untuk bisa dikonfirmasi sama A'alul. Ini sudah menunggu orang-orang semuanya A'alul. Wow, luar biasa. Belum hadir ini A'alulnya, belum muncul, sudah 20 orang ya. Karena kemarin sih ya mungkin di bawah ini ya, tapi insya Allah nih setelah A'alul hadir ya akan langsung melejit semuanya nih yang nonton nih ya, karena selain bintang tamu yang luar biasa juga hadiahnya pun banyak ya, termasuk dari bintang tamu kita nih sudah mempersiapkan 5 baju muslim untuk pria dan wanita. Wah, luar biasa. Baik, ini saya sengaja untuk khusus malam ini saya tidak live di rumah ya, saya langsung menuju ke paling atas ya, supaya sinyalnya juga nggak lup-lup kalau kata Kang Arli Tutut ya. Kemana nih orang nih, belum hadir juga nih ya, Kang Arli Tutut belum hadir nih ya. Oke, buat semuanya sekali lagi kasih tahu yang lain untuk nonton bareng ya. Sebentar, saya mau konfirmasi ke A'alul dulu ya, via WA. Sebentar. Iya, kembali lagi dengan saya di sini ya. Masih saya sudah barusan main nelpon A'alul ya untuk sugan gitu bisa masuk. Wah, harus masuk dong, nggak bisa enggak ini. Oh, memang kita rencananya memang tadinya mau ketemu A'alul langsung, karena kebetulan A'alul juga ada acara, jadi ada di Jakarta, jadi kita juga nggak bisa nyusul ke sana ya. Oke, selamat malam untuk Angelia. Assalamualaikum. Angkatan 2000 hadir. Oh, mantap. Fans berat Kang Sahrul Gunawan. Oh, pasti ya, zaman sekolah. Barakallah fi umrik A'alul. Waduh, ini apa ya? Oke, untuk Eva Munich, selamat malam ya. Terima kasih sudah hadir. Nah,
Oke, Alul sudah masuk siap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selamat untuk Bang Alul. Sudah sekian lama saya mengecoblak gitu ya, akhirnya bisa masuk. Hitungan ketiga, teman-teman. Sudah siap? Are you ready? Kita sambut. Artis kebanggaan Semanik. Assalamualaikum. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya tuh sukanya main teh Instagram, jadi Facebook tuh baru. Kumaha daraman sadayana? Baik, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Takbir atuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Geus isa urang teh can takbir. Halo. Hei, kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Halo. Ya. Teman-teman dari Tabligh Panik sekarang mantap. Silakan mereka. Ya. Mungkin ada kabar dan kelas hari yang akan kita. Kalau nama sudah kenal. Akan berapa? Oh iya. Oke, sekedap. Belinya anak lampu. Mana lampu papa? Sini. Ya. Ini kabelnya kan tolong dong. Oh, ada. Oke. Sekedap. Assalamualaikum Kak Sadayana, mugi sararehat sadaya. Perkenalkan saya Sahrul Gunawan, Semanik angkatan tahun 93, angkatan yang paling riweuh dan menyenangkan dan paling heboh ya. Teman-teman di angkatan 93, mana Cung? Ya, bisa menyapa semuanya di sini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Ramadan yang sudah berlalu, dan insya Allah kita bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Alul, cari posisi anak dulu. Ya. Biar ngobrolnya enak, cari posisi yang enak dulu, santai, yang nyaman buat Alul. Oke, sekedap. Ya, oke. Ya, bismillah. Sip. Ya, alhamdulillah tuh di lampuan heula urang teh maksudna. Nah, iya. Tuh. Oke. Udah aman? Ya. Udah aman? Aman. Ya. Udah aman? Ya. Baik. Terima kasih atas kesibukan. Sama-sama, terima kasih. Bisa live. Bagaimana malam hari ini? Ya. Sekarang sibuknya. Sibuknya apa gitu sekarang? Ada storing ya? Storing ya? Suaranya storing nggak? Kenapa? Storing nggak suaranya? Halo, storing nggak suaranya? Kalau kesini masuk, kalau suara saya gimana? Ada nggak?
Ya, sekarang udah bagus. Udah bagus sekarang. Udah bagus ya. Oke. Oke, baik, kalau kita mulai ya. Yang pertama, Ya. Yang pertama adalah beban ada salah satu dari Semanik ini yang alhamdulillah mungkin berpadu. Dan saya aku yakin teman-teman yang atau punya keinginan untuk menjadi tabut kubur terbentur dengan kesempatan yang ada. Nah, silakan kalau berbagi cerita dengan ini dari mulai meniti karir itu apa dari mulai dari mana seperti ini. Ya, begini Kang Dede. Ya. Saya memang masa SMA itu jadi wadah ya buat saya untuk mengasah kemampuan berkesenian saya. Makanya mungkin teman-teman di angkatan saya tahu ya kenapa saya waktu itu sampai bersikukuh saya pengen masuk ke OSIS Sekbid 8 kesenian. Karena saya di situ wilayahnya gitu ya, misalnya lomba pop singer, lomba saya bikin acara lomba apa ya? Sampai Busana Kartini misalnya ya. Atau misalnya karawitan. Terus saya juga bisa mengeksplor seni Sunda waktu itu. Kita bikin grup, sampai bikin seragam dan lain sebagainya ya. Sampai kita pernah juga waktu itu jadi menjual secara komersil gitu ya ke hajatan-hajatan daerah Tajur. Orang mah inget ya. Artinya kita bersaing gitu, maksudnya dengan IO yang ada waktu itu. Ini anak-anak SMA murah gitu ya, tapi bukan dari sisi itunya sih tapi dari experience-nya. Jadi bagi saya bersekolah di Ciawi, selain juga memang sebetulnya ada pinter-pinter teuing ya, secara akademis, tapi juga secara bakat saya asah. Setelah lepas SMA baru saya mulai bisa casting, bisa kesana kemari untuk bisa mencari kesempatan. Tapi sebetulnya wadahnya itu untuk belajar itu ketika 3 tahun di SMA Negeri 1 Ciawi dan sangat kondusif untuk saya menyalurkan bakat gitu ya. Itu sih yang masa-masa di mana saya terasah di bidang kesenian gitu. Ya, masuk SMA Negeri tahun berapa? Tahun 91, 92, 93. Iya, 91. 91 ya? Kela. 90, 91, 92, 93. 90 berarti. 90 keluar 93. Iya. Pasti dong. Jujur ya. Sebetulnya saya pengennya masuk SMA 3 Bogor, ya. Rumah di Ciawi memang, tapi nenek saya kan di Empang, jadi saya diminta untuk tinggal di rumah nenek gitu ya, karena tante-tante sudah menikah gitu ya. Cuma saya nemnya nggak masuk ya. Nah akhirnya waktu itu ya udah stok di sini aja dulu 1 semester mah. Jadi batu loncatan di Ciawi si bapak teh gitunya. Tapi begitu saya masuk, saya betah dan saya nggak mau pindah akhirnya. Jadi saya tetap tinggal di Ciawi dan mengalami masa-masa menyenangkan 3 tahun itu, alhamdulillah gitu.
Oh gitu. Halo. Kejadian kenangan indah. Ya. Kejadian apa yang kamu nggak lupa sampai sekarang? Kejadian apa ya? Kejadian waktu saya kelas 2 jadi kudu kompak bandel mabal. Ya, nggak masuk ke kelas. Terus yang keduanya mungkin saya tuh dulu ya bisa dibilang anak baik-baik gitu ya, bodas, bersih, ya, culun, meureunnan ya gitu ya. Pernah orang dipalak, euy. Saking culunnya ya. Meureunnan. Iya. Terus apa, saya nggak usah sebutin namanya, tapi mungkin saya waktu itu terlalu apa ya, terlalu idealis, terlalu yang nya ai baheula mah can ngarokoknya, ayeuna mah urang ngarokok sekali-kali mah. Jadi waktu itu di dalam angkot gitu ya, adalah satu anak manik juga, tapi nggak sekelas sama saya. Kalau nggak salah dia cuma kelas 1 aja terus pindah. Padahal anaknya pinter, saya lupa namanya, pinter banget. Tapi karena memang troublemaker terus, akhirnya dia kalau nggak salah nggak lanjut ya kelas 2-nya. Di angkotnya ngerokok, ya. Terus ku saya dibilangin begini, maaf ini di dalam angkot itu ada ibu-ibu juga. Ini kalau kamu melong ke orangnya, tinggalikeun urang teh. Anjrit, ieu kunaon emang urang kieu. Rokoknya dimatiin lo di tangan gua. Ini hari dong ya urang eungeun. Ya Allah ya Rob. Tapi itu maksud saya gini, pengalaman di mana saya harus bisa berkomunikasi dengan orang. Bagaimana caranya supaya jadinya baik juga sama kita, ya. Nggak pernah saya lupa itu, karena itu kejadian yang buat saya cukup shock ya waktu itu. Tapi itu hanya ya mungkin 2 itu saja pengalaman yang buruk yang tidak saya lupa. Selebihnya itu menyenangkan. Lebihnya banyak pengalaman-pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Halo, gitu Kang Dede. Guru kan? Kolan? Sama guru-guru. Guru-guru semuanya saya ingat dan ya terutama Pak Ian yang memang terus mendampingi saya waktu saya di OSIS. Beliau juga guru kesenian yang mengajarkan saya musik ya, ikut vokal grup dengan beberapa teman-teman yang segelintir sebetulnya yang memang punya ketertarikan di bidang tarik suara saat itu. Tapi saya senang dan bangga karena saya menjadi bagian dari penggerak lah ya, bagaimana seni Sunda itu bisa lebih diperhatikan lagi gitu ya oleh sekolah. Waktu itu akhirnya kita bisa dapat seperangkat alat dengung ya. Saya nggak tahu waktu itu apakah dari Diknas atau dari mana sekolah bisa mengusahakan karena usulan, dan pernah dengar sih dari beberapa guru yang hari tamanya cenah seni Sundana teh ieu pisan cenah gitu. Saya juga sebetulnya ada mentor juga, kakak kelas saya waktu itu Kang Nadi. Gimana sekarang Kang Nadi rumahnya ya? Dulu sih di Wangun kalau nggak salah. Ya itu jadi pembelajaran, jadi
tempat mengasah saya untuk berkreativitas, terutama di bidang seni tarik suara dan seni Sunda waktu itu. Ale, bicara masalah komedi ya. Ya. Ale mungkin lupa sama saya. Kita itu pernah satu sanggar di sanggarnya Ibu Yeti Dredet. Di Dredet. Waktu itu Pak Aul ya. Kita pegang panggung. Pegang. Oh ya? Ponggawa ya, Ponggawa. Oh gitu. Jadi waktu itu mungkin barengan sama sanggar itu Teh Reni Tajur, bukan? Sanggar Melati. Iya kan, Sanggar Melati kan? Iya kan? Kalau lupa. Soalnya Dede di bawah saya kan? Iya dong. Iya di bawah. Lulus tahun 85 apa genep? 8 genep. Iya. Berarti waktu pas kita barengan mau payung teh, Dede masih belum dia sama Ciawi. Oh. Sudah waktu itu SMP kan? Iya, berarti belum SMA Ciawi ya. Oh, pernah barengan kita ya? Barengan. Iya. Ngajar seni. Iya. Oh, gitu. Makanya ketemu sebetulnya acara juga. Iya. Ya. Masalah apa namanya? Dari mana kah? Bisa kok gitu loh. Kok bisa naon? Bisa gua publik itu dari mana awalnya? Oh iya. Jadi tadi saya bilang setelah lulus SMA saya baru bisa melanglang buana karena memang perjanjian saya sama Bapak itu saya harus perhatikan sekolah juga ya, jadi belum diizinin tuh ke Jakarta ikutan casting ataupun ikutan lomba gitu ya. Waktu itu saya pernah mau ikut Asia Bagus, waktu pas lagi SMA dipanggil ke Jakarta, nggak diizinin sama bapak, sekolah dulu. Ya udah, akhirnya pas dipanggil itu saya nggak datang, tapi begitu lulus SMA saya daftar lagi. Pokoknya begitu saya lulus SMA itu saya seperti ibarat naonnya burung yang lepas dari kandang gitu. Jadi kaditu kadi lah. Pokoknya mah casting ke PH terus ke perusahaan rekaman, bawa demo segala macem gitu ya. Itulah masa-masa perjuangan 93 sampai dengan 95 ya. Sampai akhirnya dapat casting lulus casting untuk sinetron Jin dan Jun di Multivision 95 akhir dan mulai syuting 96 awal tayang. Ya disitulah mulai dikenal gitu Kang. Dulu pernah majalah ya? Ya, model majalah Aneka. Jadi 93 itu saya kalau dulu itu misalnya kita masih ingat nggak dulu ada acara simfoni yang ditayang yang dipandu oleh Charles Bonar Sirait dan Lavenia, ya. Jadi kalau orang-orang mah cuma nulis PO Box sekian, alamat untuk nulis surat atau request atau kritik saran, kurang mah didatangan. Jadi saya ke stasiun kota, saya turun di kota, saya cari itu alamat Jalan Kejayaan, lagi pada syuting saya nongkrong aja gitu. Beberapa kali saya ke situ, akhirnya saya diajakin untuk casting gitu. Jadi ya saya tipe yang fighter gitu ya untuk bisa nyemplung di dunia entertain setelah lulus SMA itu. Karena memang saat SMA tidak diperbolehkan oleh Bapak. Ya alhamdulillah di tahun 95 itu yang
mulai kelihatan. Tapi sebelumnya ya saya pernah juga hampir mendapatkan iklan yang bonafit ya waktu itu. Jadi saya casting, terus lolos, kontrak sudah disiapkan. Seminggu itu treatment dulu rambut. Jadi waktu itu syuting iklan sampo apa ya, lupa saya. Begitu saya hampir tiap hari ke Jakarta, ya dalam seminggu itu mungkin 5 kali saya treatment rambut. Begitu terakhir di treatment, hampir mau syutingnya besoknya dikabarin ternyata kliennya ingin yang wajah oriental. Terjadi kan? Oh itu mah kecewanya ya Allah, bener-bener itu saya kecewanya apa ya, ya disitulah muncul lagi semangat lagi, pokoknya harus bisa. Jadi waktu itu yang menang itu Marcelino. Ya, jadi saya waktu itu periode 93 sampai 95 tiap ngelihat iklan itu handeueul. Iya karena udah aing eta teh aing. Kan baru pisan tuh ada tuh RCTI ya, baru banget lah gitu tuh, kayaknya norak banget ada stasiun TV selain TVRI gitu kan. Dan iklan tuh cuma beberapa kan, dan itu sering banget itu high rotation iklan itu gitu. Saya bilang aing eta kuluna aing. Ya itu kan, aduh cerita dulu ini luar biasa. Saya lihat perjuangannya ya, terus masuk ke sini. Kalau nggak salah ya pernikahan ini setelah Jin dan Jun waktu itu. Waktu pertama Jin dan Jun berapa nomornya? 350.000 per episode. Pokoknya saya ingat banget, saya dapat honor di dunia entertain itu 350.000 dibelikan pager. Wow, seneng pisan itu. Di Cawang itu, saya kan naik busnya, bolak-balik naik bus ke Jakarta. Di Cawang itu karena pager teh jemplingnya nggak ada yang bunyi gitu, nggak ada yang hubungin. Saya ke telepon umum, masukkan koinnya. Wah, hubungin ke sini, ke orang-orang kene, begitu bunyi, wah seneng banget itu. Aduh, itu luar biasa itu. Terus Jin dan Jun Ya. Itu berapa udah mulai jadi waktu itu sebetulnya Jin dan Jun itu masih harus terus, cuman saya setelah 4 tahun dulu mah kan sinetron itu seminggu sekali ya. Jadi 225 lah. Jadi kan setahun itu 52 episode. 52 kali 4. Jadi saya udah mulai yang hayang nu drama gitu kan. Tapi Multivision nggak ngasih juga, begitu selesai kontrak saya nggak mau perpanjang. Akhirnya diganti sama Didi Riyadi kalau nggak salah ya. Ya jadi saya lari ke PH itulah di tahun 2000 akhir. Ya tapi udah begitulah meureun caritananya. Jadi ada satu yang lucu nih. Waktu saya casting dulu Jin dan Jun, itu kan saya udah di Pakuan ya, di Universitas Pakuan semester 2 kalau nggak salah waktu itu. Pas saya casting, itu kan disuruhnya pakai celana pendek, celana SMP ya. Era orang dah berijeng bulu kaki nih, jembrongnya. Ya udah namanya casting mah ya udah. Ya udah di jalan aja casting gitu. Om Jin ya juga budak gitunya. Udah
udah berapa lama gitu nggak ditelepon, terus telepon, Sahrul masuk harus cepet kontrak karena bentar lagi mau tayang gitu. Oh ya udah, terus saya bilang, tapi kalau bisa pakai jadi anak SMA aja, soalnya saya malu ini bulu kaki dikemanain gitu ya. Udah tuh sampai mau masuk ke lokasi syuting, tetap keke akhirnya disuruh jadi anak SMP. Sebenarnya, Bung tuh yang balik ke enak Bung. Akhirnya akhirnya diizinkan jadi pakai seragam SMA. Alhamdulillah gini rezekinya dari situ gitu ya. Tapi ada yang saya nggak lupa ya waktu itu. Mungkin karena sekian lama itu saya memang 52 episode pertama saya dibayar 350.000, terus ya akhirnya kenaikan gitu ya. Eksklusif gitu ya. Ya namanya juga anak baru ya, dibayar. Kalau mungkin kalau 350.000 dulu, mungkin sekarang 3,5 juta lah sebenarnya. Iya, pasti. Dulu itu karena eksklusif saya nggak bermain apapun gitu ya. Dan karena 4 tahun terus menerus karakter itu harus dimunculkan si Jun yang kekanak-kanakan gitu ya, yang cara bicaranya seperti anak-anak sekolah. Dan pada saat saya masuk lagi kuliah kan sempat cuti setahun. Pas masuk kuliah, teman-teman tuh pada bilang begini, lu kenapa sih, ada apa sih lu? Kok jadi childish kayak begini gitu ya. Jadi di situ saya mulai belajar lagi, oh ya ini bagian dari pekerjaan acting, harus memisahkan antara peran dengan reality gitu ya. Tapi Kang Dede, saya ingin ngobrol aja teman di dunia peran ya. Sebetulnya kehidupan kita ini adalah acting, Kang Dede. Kita berhadapan dengan orang tua, ngomongnya kumaha beda ya. Ngomong jeung babaturan beda, jeung anak beda, jeung adi, jeung saya beda. Itu karena apa? Karena memang hidup ini acting gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri dan peran kita dengan siapa gitu. Ya, itu saja mengenai dunia peran. Oke. Lalu oke. Sudah berapa apa? Sudah berapa sinetron yang kamu berapa ya? Banyak kela. Sombong banyak. Ya ada cukup banyak beberapa yang pernah saya bintangin, tapi memang terakhir itu tahun 2010 saya awalnya mengurangi karena fokus di usaha di travel umroh. Sudah mulai establish dan sudah bisa dipercaya oleh staff menjalankannya. Karena memang di awal-awal ketika saya membagi tidak konsentrasi itu loss-nya lumayan besar waktu itu ya di 4 tahun pertama. Tapi setelah saya fokus akhirnya bisa jalan. Tapi begitu mau balik lagi ke entertain, nggak slow badin anyar Kang. Sudah terlambat gitu. Jadi memang sempat terputus ya 5 tahun. Ya tapi alhamdulillah lah, artinya masih bisa berkarya. Ya mungkin jadi bisa fokus untuk mengurusi yang lain-lain gitu. Buat saya sih artis itu, dunia keartisan itu menjadi bagian yang pernah saya all out melakukannya, karena memang kalau ingat dulu gitu dalam sehari itu misalnya habis syuting dari sini pindah lagi kemana. Dulu pernah saya dalam satu waktu itu 3 judul sinetron, Bukan Cinderella, Kecil Jadi Manten, sama dari Soraya Film waktu itu Ini Kan Cinta waktu itu ya. Jadi ukur payu-payuna lah gitunya. Mungkin kalau sekarang saya lakukan itu nggak sanggup Kang.
bisa tidur tuh cuma 2 jam gitu, tidur di mobil gitu ya. Jadi ya itulah ya, Perjuangan. dunia entertain yang memang tidak long lasting, cepet muternya, dan buat saya sekarang masih bisa berkreasi di nyanyi, masih nge-host acara ya. Besok ada acara di Metro TV, acaranya pode ya, acara spesial lebaran lah dengan Debu besok jam 1 siang ya di Metro TV ya, penghilapnya. Masih bisa nge-host, masih bisa main FTV sekali-kali. Tapi saya kalau main FTV jadi suami terjolimi wae, Kang Dede, heran. Pikarunya bukana. Ya Allah ya Robi. Kembali ke usaha. Ya. Punten itu saya tuh di kopaya teh lain solehnya, itu buuk teh keur tepara rubuh tuh. Aduh. Ya. Oke, terus kumaha? Kumaha Kang? Sekarang usaha apa yang Nah, saya memang ya inilah ya, jadi pelajaran buat saya ya. Kita nih emang harus diversifikasi produk, jangan di satu saja gitu. Saya fokus satu karena buat saya hiji ge riweuh gitu. Karena kan tidak hanya di umroh saja, di travel umumnya juga, di tiket, tour, domestik, internasional. Tapi kalau untuk yang tournya memang karena harus relate dengan core bisnisnya, yaitu di umroh, kita jualnya tour halal ya. Untuk travel umroh itu yang pertama kali terkena imbasnya karena per 27 Februari itu ditutup Saudi Arabia, yang kita nggak nyangka sama sekali. Ya sekarang kalau waktu itu ya, maksudnya waktu itu dibilangnya work from home, ek naon dikerjakeun di imah gitu, di Saudi nggak bisa diasupkeun mahnya. Ya udah akhirnya saya 2 bulan lebih kantor tutup. Sampai sekarang dipospon, jamaah juga yang harusnya berangkat di April dan Maret itu entah kapan nantinya bisa diberangkatkan. Ya buat saya hikmahnya jadi lebih banyak lebih banyak bermuhasabah ya. Jadi banyak berpikir gitu, apa yang menjadi kekurangan dan harus perbaikinya apalagi ke depannya. Dan tadi yang seperti saya bilang, sepertinya harus diversifikasi produk, misalnya naon ya gitunya aja urang jadi distributor beas ke atau naon anu bakalan pasti dimakan gitu ya. Saya kemarin waktu pas podcast sama Deddy Corbuzier ya, dia sempat bilang, ya apa yang lo harus lakukan ya kalau nanti misalnya pandemik ini selesai dan lo harus berbuat apa. Kayak lo kan di travel kena imbasnya, gue yang tadinya mau buka beberapa cabang untuk di gym itu juga terkena imbasnya, apalagi jangan ke gym karena nanti begini apa segala macam, boro-boro orang mau datang pada takut gitu ya. Terus gue bilang begini, pertama yang gue lakukan adalah gue ingin mencoba untuk tidak hanya di travel, usaha yang lainnya yang mungkin nantinya saat kiamat pun tidak terkena imbasnya. Kata dia, gila lu, serem lu gue ngomong sama lu. ya artinya tapi kita sebenarnya ya yang hidup di zaman sekarang dan mengalami ini ternyata kita ngalamin juga ya di zaman kita hidup dalam kondisi seperti ini, jadi ada bahan cerita untuk nantinya cucu kita ya. Kalau anak kita kan ngalamin sekarang anak kita ya. Jadi seperti itu Kang. Kalau sekolah masih berjalan tapi terkena imbasnya juga. Saya kemarin itu dari mulai ujian yang nggak jadi, terus pendaftaran siswa nutup para rubuh bikin ke ayeuna oge gitu ya. Sementara kan operasional itu kan dari SPP yang masuk kan ya. Jadi memang karena memang
ya saya kan sebetulnya juga itu bisa dibilang nirlaba buat saya, bukan berarti digratiskan, bukan ya, tapi investasi dulu 3,5 miliar di situ, itu buat saya nggak balik gitu. Kalau misalnya saya mau nyari untung, waktu itu Ranca Maya pernah mau ngambil, mau nyaplok itu saya lepasin aja. Mendingan saya investasi apa. Cuma saya mikir gimana dengan nanti yang pegawai kantin, guru-guru, terutama ayah saya juga, bapak itu dia tuh punya pride itu setelah dia pensiun, dia menjadi pembina yayasan. Jadi kumaha gitu ya, asa dia diakui gitu, dia dibutuhkan gitu. Begitu saya menyampaikan itu ada rasa kecewa di dia. Jadi akhirnya udah enggak, saya tamah cocokan si bapak welang. Jadi ya lumayan, sebulan itu operasional gaji guru itu kan 20-an juta. Jadi kemarin 40-an juta itu saya bingung. Ya udah gitu, maksudnya ya mudah-mudahan bisa karena bagi saya yang terpenting adalah ketika orang-orang di sekitar kita merasa juga sejahtera gitu ya, terpenuhi apa yang menjadi harapannya gitu, itu sudah cukup. Tapi saya sendiri masih yang, ya Allah kuatkan saya. Mudah-mudahan ya bisa segera berlalu, karena saya juga nggak tahu ini pendaftarannya bagaimana di wilayah kita ya. Saya nggak tahu apakah mungkin informasi mengenai pendaftaran online itu tidak tersosialisasikan dengan baik, apa mungkin karena memang suasana seperti ini sehingga masyarakat tidak concern gitu ya terhadap pendaftaran sekolah gitu. Mungkin diingkeken setelah lebaran lah mungkin. Ya, tapi apapun itu ya bersyukur aja gitu, bersyukur. Semoga kita bisa melewati situasi yang sulit seperti sekarang. Sekolahnya apa? Nama sekolahnya SMK Pariwisata Saga Mulia. Itu sudah berapa tahun? Itu berbarengan dengan yayasan yang saya buat tahun 2003. 2004 mulai operasional. Ya. Oke. Menyinggapi ini bagaimana? Kan semua ini juga semuanya. Betul. Kena imbas semuanya. Ya pariwisata, sekolah, yang namanya umroh. Itu imbas semua. Ya. Itu gimana? Ya, kalau saya kita harus mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan, ya. Seperti saya sekarang, saya mencoba untuk berhemat, terus ya kita sama-sama berdoa agar si corona nubi gideun ya bisa segera musnah dari muka bumi ini. Dan ya kalau kita bisa membuat ini menjadi sebagai sebuah sumber kreativitas dengan apapun ya potensi yang kita miliki, sebetulnya bisa-bisa aja gitu. Kayak saya orang jualan kurma sih, untuk percaya sama orang jualan kurma, dari mulai kurma ajwa sampai kurma yang murah gitu ya. Terus saya membuat busana muslim pria dan wanita. Ya alhamdulillah bisa jualan juga, meskipun sebetulnya masih belum seperti yang diharapkan, tapi bisalah bayar admin gitu ya, bayar tukang jahit. Karena
ilmu yang saya dapatkan itu sebetulnya datangnya dari sekolah juga. Jadi waktu itu kan saya sempat datang ke tempat praktek, kan ada 4 jurusan ya, tata busana, tata boga, akomodasi perhotelan. Sekarang mah cuma 3. Kalau kemarin mah ada tata kecantikan. Sekolah melihat anak boleh juga nih kalau nanti saya bikin baju juga gitu kan, saya ambil penjahitnya kayak gitu. Tapi udah tuh plus ya teka pikiran orang mah ada lainnya tukang jahitnya sanes tukang acuk gitu. Begitu ada situasi seperti ini jadi puter otak deh udah. Akhirnya begitu ditutup tanggal 27, tanggal 1 Maret itu saya mulai produksi pertengahan Maret coba dilempar. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Baik. Gitu. Hari ini mau terima kasih ya untuk pertanyaan kuis ya. Saya mau kasih hadiah baju ya. Baju dari brand Sahrul Gunawan casual muslim wear. Alhamdulillah terima kasih sebelumnya. Ya, saya mau kasih kuis nantinya ya. Ya. Gitu Kang. Ari Akang teh di mana air tinggal teh? Saya di Ciawi, Di Ciawi ya. Saya sebenarnya kan mau ke Bogor tadi itu sore. Cuma karena kemarin anak-anak nginep di saya, kapan mau balik? Nanti aja habis buka puasa, kapan? Nanti aja malam, nanti Papa antri nih. Oh ya, enggak, saya orang isuk-isuk kan ke Bogor. Itu jadi ayeuna. Ya, sorry teman-teman semuanya, terputus ya, terputus. Kita masih banyak ngobrol dengan Kang Sahrul ya. Mohon maaf jaringan memang kurang bagus ya. Ini saya sudah di paling atas sebetulnya nih saya ya. Boleh bisa masuk lagi ke sini Kang Alul ya, boleh. Ya, season yang kedua ya, karena ternyata untuk timing live di Facebook itu tidak sampai 1 jam, jadi harus diulang kembali atau dibikin video kembali. Alul boleh masuk lagi Alul ya, karena ini kita anggap season yang kedua ya, season yang kedua pada wawancara malam hari ini bersama bintang tamu kita Sahrul Gunawan. Pantengin terus sampai akhir acara, karena di akhir acara akan ada kuis pertanyaan untuk Anda semuanya. Dan tentunya kami undang juga rekan-rekan yang belum hadir ya. Kang Heri mohon dimasukkan lagi Kang Alulnya ya. Ini season yang kedua, ternyata untuk live di Facebook tidak bisa melewati 1 jam ya, jadi ya Alul bisa masuk lagi kayak tadi Alul. Kita masuk ke season yang kedua karena untuk video itu maksimal 1 jam kurang, jadi harus masuk ke season yang kedua. Baik, Alul bisa masuk lagi seperti tadi yang pertama Alul laksanakan. Kita bisa ngobrol kembali, masuk ke line video. Tentunya selamat malam juga untuk teman-teman yang baru saja hadir dan baru nonton ya. Pada malam hari ini ada Doni Malik, ada Supardi 87 hadir. Terima kasih Bapak, Abang, kakakku tercinta ya. Oh, ada Satria Pajajaran, Bang Opung. Selamat malam Bang Opung. Teh Sinta Meliani, terima kasih sudah hadir. Yang setia Rahman Raka, Faida Jubeda, Kang Heri Yuniar ya.
Noren Lestari, selamat malam buat semuanya juga yang sudah nonton bareng ya. Jadi Darmawan, terima kasih abang sudah hadir. Dan juga ada kakak saya dari Jepang, Hidakari Hona, selamat malam. Ya, selamat apa tuh di Jepang sekarang jam berapa tuh? Ya, kita masih menunggu Bang Sarul bergabung dengan kami di sini. Bang Alul boleh di tag lagi kayak tadi supaya Bang Alul bisa saya hadirkan di video ya. Ini mohon maaf untuk teman-teman semuanya, kesalahan bukan pada handphone Anda, tapi karena memang ternyata untuk batas maksimum video, penyimpanan video di Facebook untuk live itu maksimal 1 jam. Ya, kita sudah 1 jam tadi. Ya, sekarang kita masuk ke season yang kedua. Pertanyaan terakhir saya ke Kang Alul dan nanti kita akan masuk ke season quiz tentunya pada malam hari ini. Selamat juga buat malam juga buat abangku ya. Kakak-kakak kelas angkatan ya, untuk kakak-kakakku ya, angkatan 1979 ada Pak Ade di sana ya, selaku Bapak Sekda. Selamat malam Bapak Sekda. Dan tentunya untuk abang-abangku juga ya yang duduk di pemerintahan, ada Bang Iwan Setiawan ya, Wabub ya, Wakil Bupati Bogor, yang alhamdulillah berbanggalah kita sebagai alumni Semanik ya. Ternyata banyak kakak-kakak kelas kita dan mungkin ada adik-adik kelas kita yang duduk di pemerintahan, terutama untuk adik kelas kita ya, adik kelas saya tentunya dari angkatan 97, ada Bang Ilham ya, ada Bang Ilham Permana selaku ketua DPRD waktu kemarin ya, dari Partai Golongan Karya. Dan tentunya untuk rekan-rekan semuanya, selamat malam. Pantengin terus ya, saya masih berhubungan dengan Bang Alul yang saat ini saya masih mencoba menghubungi beliau karena memang season yang kedua ini akan kita laksanakan untuk season pertanyaan terakhir kepada Bang Alul dan season quiz tentunya pada malam hari ini. Ada 5 baju muslim yang akan langsung diberikan oleh bintang tamu kita, Sarul Gunawan. Ada 2 jaket ya dari TIK, pemeran dari tukang ojek pengkolan, dan juga ada rekan-rekan dari Semapur yang memberikan pulsa, dan juga ada goodie bag dari Aindah 96. Oke, baik. Selamat malam juga untuk teman-teman yang baru saja hadir ya. Saya masih menunggu kehadiran Bang Alul ya, yang saat ini sedang mengotak-atik kembali ya handphonenya. Oke, saya akan langsung. Halo, saya kembali. Oh iya. Jadi kita masuk ke season yang kedua ya. Oke, baik. Baik, berhubungan dengan kedua, ini kita akan mengadakan yang insya Allah mungkin waktunya ditunggu karena emang dengan kondisi seperti ini. Harapan Bang Alul bagaimana dengan Reuni Akbar kita? Ada 2 orang. Wow. Bagaimana Ya, Bang Alul? tentunya seluruh angkatan ini nanti kalau insya Allah dilancarkan, nanti kita bisa membuat acara yang akbar ya. Wah, saya nggak bisa bayangin deh gimana keseruannya. Dan mungkin nantinya udah ya angkatan sabaraha kayaknya. Apa namanya ya, tapi itu menjadi inilah ajang silaturahim. Itu tepatnya kapan nih jadinya ya, Kang Dede ya? Saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan itu. terutama dengan kita satu
dan rekan-rekan yang lain bahwa teman-teman kita belum bisa menentukan beberapa bulan Ya. karena kondisi ini dalam artian kita belum tahu dari pemerintah dari pemerintah kami sangat sangat sayang sekali tapi sudah bisa kira-kira Bang Alun mungkin akan ambil dengan dengan Bang Bang Alun itu apa itu apa saja yang terbuat yang kira-kira Bang Alun? Kalau kita kan mungkin Bang Alun Bang Alun apa saja yang perlu dipersiapkan itu bergantung lancar. Ya tentunya ya kekuatan dari panitia dari masing-masing angkatan untuk bisa menggerakkan itu ya, untuk bisa mengkomunikasikan kepada seluruh angkatan agar hadir. Tapi saya melihat teman-teman yang punya semangat luar biasa untuk bisa mengumpulkan itu keren sih. Ya mungkin karena terpotong dengan adanya pandemi ini, jadinya ya semuanya jadi seperti shutdown ya, ibaratnya ke laptop tuh udah tiba-tiba berhenti gitu ya. Jadi bingung harus bagaimana. Tapi komunitas-komunitas seperti ini sebetulnya sangat sangat menghibur dan bisa saling memberikan informasi karena kita banyaknya di rumah gitu. Saya juga ya kuliah dari rumah, semua lewat Zoom ya, semuanya ya tapi itulah ya situasi yang harus kita lewati. Ya insya Allah bisa segera kita lewati. Amin. Ya. Insya Allah saya udah sampaikan ke teman-teman, terutama yang seangkatan, Eri, Sally dan teman-teman lain yang menginfokan kepada saya. Ya. Bang Alun kan selain seorang penyanyi. Teman-teman pengen dengar satu buah Iya. Anu bener atuh Kang. Satu buah album. Lagu baru, lagu mana ya? Lagu religi ya. Oh, lagu itu aja deh. Sang Pencinta aja. Ya. Seiman belum tentu sejalan, saling cinta belum tentu bersama. Ikhtiarku iring dengan doa, sepertiga malam ku selip namamu, menyatu dalam restu. Itu dia lagunya. Halo. Ini kebetulan dengan Ya. Saya punya kabar dari teman-teman. Halo. Hari ini Bang Alun ulang tahun betul. dari Aduh, gini anunya Howard ya. Amin. Dunia. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ya, saya sendiri sebetulnya agak ya. Gimana? Jadi gini, sebenarnya tanggal lahir saya itu tanggal 24. Tapi waktu SD lulus SD waktu itu di SD Sindang Barang 5 itu ada kesalahan penulisan ijazahnya. Jadi tahun 24 ditulisnya 23, jadi sampai sekarang dan orang-orang ketahuinya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri nih, saya pribadi gitu, ada orang mah lahirnya tanggal 24 gitu.
Tapi apalah artinya itu, tapi buat saya terima kasih atas ucapannya, atas doanya. Semoga doa kebaikan-kebaikan juga untuk semuanya ya. Terus 44 tahun ngeskolot, ya Allah. Wah, Era. subhanallah. Boleh pertanyaan pribadi boleh ya? Kenapa? Pertanyaan pribadi boleh ya? Boleh. Anak sudah berapa? Alul? Anak 3. 3? Laki semua, perempuan semua? Laki-laki, perempuan, laki-laki. Namanya boleh? 13, 12, 8. Ya, namanya yang pertama Ezar Aditya, kedua Raihana Zema, ketiga Faiza Mikail. Jadi terakhir saya kasih nama Mikail supaya gede milik pada matre bapak. Ya, kemarin Pak Kumaha? pernah masuk ke politik Oh ya, dan mencalonkan menjadi DPRD. kemarin DPR RI. Oh, DPR RI. Betul ya. Tahun lalu ya. Nah, tapi sebenarnya gini, saya ke politik itu karena saya kan di travel umroh, jadi pernah ada satu kejadian karena saya di divisi humas asosiasi muslim penyelenggara umroh haji. Jadi sebelum ada kasus first travel itu kita nih mengajukan agar DPR RI Komisi 8 itu membuat aturan yang lebih baik lagi agar tidak sembarangan orang menjual harga paket, ada minimum harga yang dijual gitu ya. Tapi tidak didengarkan dan ya tetap bergerak bebas ya sudah gitu ya. Nah, untuk kasus itu muncul, jadi ada ini ya, ada keinginan gitu. Aing sigana kudu di Senayan nih ya Komisi 8. Paling tidak ada salah satu pelaku gitu ya. Nah, ya kebetulan ada sebuah partai yang menawarkan agar saya maju gitu ya. Tapi ya qadarullah ternyata tidak lolos. Buat saya selesai di politik. Saya nggak mau terlalu ini banget, ya sudah, karena memang tujuan saya itu. Tapi ya rupanya oleh partai itu saya diminta untuk ke Kabupaten Bandung gitu. Tapi saya sendiri belum menentukan karena kan juga karena pandemik ini kan akhirnya mundur juga kan. Sampai sekarang saya juga belum mengiyakan sebetulnya. Ya mohon doanya mudah-mudahan jadi ladang amal, jadi tempat saya ibadah juga ya, mudah-mudahan sing salamet gitu ya, kalaupun misalnya nanti ada takdirnya saya ke sana gitu ya. Tapi sampai sekarang saya belum menjawab mengiyakan atau tidak karena mundur juga kan pelaksanaannya. Itu jadi wakil bupati Kabupaten Bandung. Oh ya. Wakil bupati Kabupaten Bandung ya. Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem. Ya. Oke, Bang Alul, ya. Ini mungkin agak pertanyaan politik ya. Bang Alul masuk ke ini, apakah memang Partai Nasdem meminta untuk masuk ke partai mereka untuk menjadi anggota DPR itu biaya. Oh ya, oke. Gini, saya bukan orang politik dan saya tidak ada ambisi untuk di politik ya sebetulnya ya. Karena menurut saya ada salah kaprah sih sebetulnya. Politik itu kan singkatan nempo jelema leutik.
sementara banyak yang mengartikannya politik, nipu jalma letik gitu ya. Ini tantangan sih sebetulnya ya. Tapi buat saya ketika ya kenapa ya jadinya mengarahnya ke situ gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih ya yang muda-muda cuek dengan hal itu, berarti kan kita membiarkan yang buruk untuk duduk di situ gitu ya. Tapi tentu kesiapan agar kita juga bisa Sudah live ya Bang Sarul ya? ya lagi ini Ya, lagi ada ini dulu bentar gitu bilangin ya, jangan telepon papa dulu bilangin. Sorry Jaringan ada ya, telepon jaringan dari ya. mamanya anak-anak Ya, ya. Sorry ini seperti itu ya untuk partai ya. kenapa sorry. Ya, masalah partai begitu ya. Berarti Oh iya, jadi Bang, jadi saya ketika saya ada keinginan, tapi kan saya tahu kemampuan saya gitu. Saya mungkin bukan yang ambisius yang bisa apa namanya ya melakukan apapun gitu ya untuk itu. Tapi ternyata juga ketika memang itu di cover keseluruhan oleh partai juga, ya itulah mungkin karena kebelum tahuan saya gitu soal politik ya. Saya entah ya, saya juga belum mengerti gitu ya mekanisme dan apa namanya seperti apa kepentingan dan lain sebagainya di dalam itu gitu ya. Sampai dengan saat ini pun saya masih mempelajari ya. 3 bulan kemarin ketika saya mencoba untuk tapi saya juga bukan orang Bandung gitu ya, karena saya sebagai orang Parahyangan tentu saya harus mengenal dong, saya harus mengenal Bandung itu seperti apa. Kebetulan di Bandung itu ada 3 perwakilan umroh saya di Majalaya, Cicalengka, Allahu Akbar, Ciwidey ya. Jadi saya coba untuk turun soft campaign ya dengan teman-teman saya di agent-agent saya di sana. Saya coba turun ya, dan mereka sangat membantu. Dari situlah saya mencoba untuk bisa lebih mengenal. Janganlah sampai ke 31 kecamatan, tapi setidaknya 20 saya sempat secara random saya sempat datangin gitu ya. Wah, itu luar biasa, Kang. Jadi Kabupaten Bandung itu potensinya luar biasa, baik dari pertanian, pariwisata, industri ya. Itu sangat-sangat syarat dengan politik dinasti. Jadi sudah berapa periode ya, mungkin hampir 20 tahun ya, lebih 20 tahun lebih mungkin ya. Jadi PAD yang ada itu tidak dimaksimalkan untuk bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari situ timbul lagi gitu untuk mempelajari lagi gitu ya. Saya punya mimpi kalau saya bisa mengintegrasikan UKM-UKM dengan pariwisata
saya mengcombine itu infrastruktur untuk pariwisata sampai ke Pangalengan, karena masyarakat Kabupaten Bandung itu pada dasarnya mereka kreatif, jadi apapun mereka bisa buat gitu ya. Bahkan teman-teman saya Saskia Meka, Dimas Seto gitu ya, yang mereka juga di baju ya, ngambil bahannya tuh di sana gitu. Ada istilahnya bordir Tasik, tapi sebetulnya produksinya juga produksi di Majalaya gitu ya. Itu luar biasa sebetulnya. Jadi 3 bulan pengenalan saya kemarin itu bagi saya Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra. akan berubah petanya, dan untuk apa gitu, jargon-jargon sebelumnya yang ayo kita lawan dinasti segala macam itu, toh juga kita masih bergandengan tangan dengan itu, tapi nggak tahu aja itu politik ya. Saya juga kadang-kadang kalau misalnya mau di Bandungan sok liur gitu kan. Ya. Ya, kenapa? Bang Alu, tahu nggak? Kenapa? Informasi Awi kapan dibangunnya, Bang Alu? Apa Ciawi? SMA Negeri Ciawi. Oh, SMA Negeri Ciawi dibangunnya kapan? Karena Bang Alu nggak. Aduh, lupa saya. Tahun beranya 84 apa ya? Bener tuh sih? SMA Negeri Ciawi dibangun Hah? Tahun berapa? tahun 76. Wah, seumur saya dong. Iya, jadi Bang Alu baru lahir. Apa dengan Mang Ijan? Kumaha? Mang Ijan. Oh iya. Makanan favorit lagi jajan. Kenapa? Makanan favorit kamu di kantin. Nah, ini gorengan lah pokoknya mah. Ada lagu ini enggak? SMA kalau dengar lagu itu pasti SMA. Oh iya, tahu. Apa namanya? Ada bayanganmu di mataku dan senyummu membuatku rindu. Gitu, masih ada Judulnya ya. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Wow, kayak inilah ya gitu. Baik. Allah, terima kasih atas waktunya. Bang Ya, Alu sudah sama-sama. menyempatkan waktu dengan kesibukan Bang Alu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terus nanti kuisnya nanti yang mantunya antum ya. Akang, siap. Saya Oke. sendiri, siap. Sip. Saya sendiri, siap. Halo. Sip. Mau ngucapin apa buat Yes. teman-teman di ini? Oke. Untuk teman-teman semuanya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pada teman-teman, saya juga baru lihat ternyata Harry, Sally, dan yang lain-lain itu dari semalam itu ngehubungi saya, tapi miss call beberapa kali saya nggak angkat. Sana diangkatnya aja gitu, tapi baru tadi siang aja gitu saya lihat gitu ya. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan Allah izinkan kita segera bertemu,
Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum, nuhun, Dede. Halo. Ya. Masalah baju yang Japri Ya, siap. Ya. Oke, nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk teman-teman kuis pada malam hari ini. Oke. Tolong semuanya yang masih belum nonton ya. On di line ini. Ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama ya, saya akan menanyakan buat teman-teman, semuanya bisa jawab. Oke? Sudah? Masih ada yang saya tunggu untuk yang hadir di line ini. Are you ready untuk pertanyaan pertama? Yang pertama adalah, kapan Sahrul Gunawan memulai syuting film? Itu pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, kapan Bang Sahrul Gunawan memulai karirnya di perfilman? Kapan mulai beliau syuting film itu? Tahun berapa ya? Tahunnya tahun berapa? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kalau syuting film itu pasti berkenaan dengan honor atau bayaran. Berapakah bayaran pertama kali Sahrul Gunawan? Berapa honor pertama kali yang Sahrul Gunawan terima di syuting pertamanya? Oke. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Dengan honor tersebut diberikan apakah oleh Sahrul Gunawan? Oke. Diberikan apakah? Ya, diberikan apakah honor yang Kang Sahrul terima pertama kali itu? Ulil, ini sudah masuk pertanyaan kuis, ya. Ya, oke. Oke, masih jawab semuanya? Oke. Masih jawab? Oke, masih ada yang jawab. 85 keneh wae. Pertanyaan udah kemana, Boa? Oke. Yang berikutnya adalah, selain bintang sinetron dan penyanyi, ya, Sahrul Gunawan juga mempunyai usaha lain selain dia dalam keartisannya. Usaha apakah itu? Sebutkan dua usaha itu. Oke, sebutkan dua usaha yang Sahrul Gunawan jalani selain di keartisannya. Oke, silahkan. Silahkan. Iya, masih ditunggu jawabannya. Biar nanti tidak menumpuk. Saya tunggu jawabannya. Masih. Dua usaha Sahrul Gunawan. Oke.
dua usaha Sahrul Gunawan. Oke. Iya. Masih, saya tunggu. Ini masih aja jawab tahun berapa, Gusti Nu Agung. Oke. Yang berikutnya adalah waktu SMA Negeri Ciawi beliau sekolah di sana, ya. Beliau paling hobi dengan kesenian, ya. Waktu itu ada mentor dia yang mengarahkan. Siapa mentor tersebut? Nama lengkapnya. Nama lengkap mentornya siapa? Oke. Siapa nama mentor dari Sahrul Gunawan? Ayo. Ayo. Siapa? Yuk dijawab, masih mentornya siapa? Iya. Bukan guru ya, ini kakak kelas. Kakak kelas. Oke, masih. Pertanyaan berikutnya adalah Sahrul Gunawan waktu sekolah dasarnya, sekolah dia itu di mana? Sekolah SD-nya di mana? Sekolah SD, ya. Sekolah SD-nya di mana? Ya, SD mana? Oke. Sekolah SD-nya di mana? Ayo, belum ada yang jawab. Sekolah SD di mana, Bang Sahrul? Iya. Masih? Saya tunggu jawabannya. Iya, masih. Ada lagi? Iya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa nama sekolah Sahrul Gunawan yang beliau dirikan? Nama sekolah Sahrul Gunawan yang beliau dirikan. Silakan. Ya. Banyak pertanyaannya karena banyak hadiahnya. Nanti hadiahnya akan kita undi, ya. Apa saja yang dapatnya, teman-teman yang menjawab, ya. Oke. Lagi sama Sahrul Gunawan. Iya. Ya. Ayo. Masih. Pertanyaan berikutnya adalah, ya, tanggal berapa Sahrul Gunawan dilahirkan? Tanggal, bulan, dan tahun. Silakan. Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Sahrul Gunawan dilahirkan. Tanggal berapakah Sahrul Gunawan dilahirkan? Tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Silakan menjawab karena perlu kita beritahukan bahwa kalau sudah ada yang menjawab benar di atas, beliau dianggap gugur karena sudah mendapatkan hadiah. Jadi yang lain boleh menjawab, silakan. Menjawab terus, jawab aja terus. Nanti kita akan cari pemenangnya, ya. Iya. Silakan. Oke.
Pertanyaan berikutnya. Sahrul Gunawan pernah ikut di bidang politik dan beliau mencalonkan apa dan dari partai mana? Mencalonkan sebagai apa dan partai mana? Silakan. Mencalonkan sebagai apa dan dari partai mana? Silakan. Silakan teman-teman masih jawab. Ya boleh jawab sebanyak-banyaknya karena memang saya beritahukan bahwa pemenang yang sudah dapat di pertanyaan berikut pertama tidak akan kita dapatkan lagi. Jadi silakan. Yuk, dari partai mana dan menjabat atau mencalonkan sebagai apa? Silakan. Yuk, semuanya terus. Masih. Ya. Masih. Ya, masih. Masih ada kuota 2 pertanyaan lagi. Saya masih tunggu jawabannya. Ya, masih tunggu jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Setelah gagal di pencalonan yang pertama, ya, beliau dicalonkan sebagai apa saat ini? Di kota mana? Silakan. Mencalonkan sebagai apa? Dari partai apa? Dan di kota mana? Ya, silakan. 3 tuh. Ya. Oke. Mencalonkan sebagai apa? Setelah gagal kemarin ya, setelah gagal kemarin ya. Sekarang beliau mencalonkan sebagai apa? Ya, dari partai apa dan di kota mana? Silakan. Oke. Dan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman semua, perhatikan pertanyaan terakhir. Di akhir tadi, ya, saya menanyakan kepada beliau, lagu apa yang kalau Bang Alul mendengar lagu itu, Bang Alul ingat dengan masa SMA. Sebutkan judulnya dan penyanyinya. Silakan. Lagu apa, judulnya dan siapa penyanyinya? Kalau Bang Alul dengar lagu itu, Bang Alul akan ingat dengan masa-masa SMA-nya. Judul lagu dan penyanyinya. Silakan. Saya tunggu jawabannya masih. Ya. Dan penyanyinya, ya, dan penyanyinya. Bukan judulnya saja, dan penyanyinya. Oke. Iya. Iya. Ayo, jawab terus, jawab terus, jawab terus. Karena sekali lagi yang udah menjawab benar di atas, dia tidak akan mendapatkan 2 kali hadiah. Jadi ada kesempatan buat teman-teman yang bisa menjawab terus yang benar. Ya, silakan. Oke, masih terus. Saya menunggu pertanyaan jawaban dari teman-teman semuanya. Baik, Bang Alul masih on mungkin ya. Mungkin ketawa-ketawa dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya luar biasa ya. Yang on terus pasti akan mengetahui ya jawabannya. Oke. Dan tentunya teman-teman terima kasih atas partisipasi teman-teman dengan bisa bergabung dengan kami di sini dari Semapur dalam acara Semapur wawancara dengan bintang tamu kita Sahrul Gunawan pada malam hari ini, dan juga pada malam-malam berikutnya yang nanti insya Allah hari Senin kita masih ada ketemu lagi
Dan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan dari alumni Paguyuban yang sudah nonton pada malam hari ini ya, dengan meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan Sahrul Gunawan walaupun via udara ya. Dan tentunya sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia Paguyuban, panitia Semapur, dan tentunya rekan-rekan dari Paguyuban yang secara moral memberikan bantuannya. Terima kasih juga buat Nira Al-Atas yang sudah memberikan hadiah, dan juga Ika Kartika yang sudah memberikan hadiah juga, dan Enda dari 96. Tentunya untuk rekan-rekan juga yang sudah memberikan sumbangan berupa uang ya, untuk hadiah yang akan diberikan bentuk pulsa untuk teman-teman yang bisa menjawab. Tentunya terima kasih untuk semuanya. Salam-salam buat keluarga besar Paguyuban Semanik yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dari angkatan 79 sampai 2020. Terima kasih buat semuanya, dan saya atas nama pribadi dan tentunya dari panitia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya saya bicara sambil baca-baca lucu ya. Komen-komennya lucu, ada yang masih jawab juga ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semangat terus dan merdeka untuk Paguyuban Semanik. Tentunya sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan tentunya sekali lagi saya mohon maaf lahir batin atas nama pribadi dan seluruh panitia. Terima kasih teman-teman semuanya untuk jawaban teman-teman, dan hadiahnya akan saya umumkan besok pagi. Terima kasih. Ayo kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.